Tahun 2020 dihadapkan pada situasi nasional yang penuh tantangan. Berbagai peristiwa dan kasus menonjol menjadi catatan kinerja Polda Metro Jaya di wilayah hukumnya sepanjang tahun 2020. Sesuai dengan 7 program prioritas Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI, Polda Metro Jaya melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam situasi pandemi COVID-19, Polda Metro Jaya membuat layanan digital aplikasi Si Ondel atau Online Delivery, sebuah terobosan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. Mengoptimalkan sistem digitalisasi berbagai layanan kepolisian untuk memudahkan masyarakat. Melakukan langkah cepat membantu masyarakat terdampak COVID-19 dengan memberikan bantuan sosial. Membentuk tim pemulasaran jenazah COVID-19. Sepanjang tahun 2020, perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya berlangsung kondusif. Tercatat, angka kriminalitas di tahun 2020 menurun 7% dibanding tahun 2019. Jumlah crime clearance atau penyelesaian kasus yang ditangani Polda Metro Jaya naik 7%. Pada tahun 2020 berjumlah 34.239 kasus. Crime rate atau resiko penduduk terkena tindak pidana mengalami penurunan dari tahun 2019 yang berjumlah 143 orang menjadi 133 orang pada tahun 2020. Crime clock di tahun 2020 juga mengalami perlambatan selama 1 menit 22 detik menjadi 17 menit 33 detik. Di awal tahun 2020, bencana banjir melanda wilayah ibu kota DKI Jakarta. Banjir menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan 19.000 orang mengungsi. Polda Metro Jaya bergerak cepat membantu masyarakat terdampak banjir. Di bulan yang sama, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengagalkan pengiriman narkoba jenis sabu seberat 288 kg dalam mobil box di kawasan Tangerang, Banten. Februari 2020, Subdit 3 Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap praktek aborsi ilegal di Jalan Paseban Raya, Senen, Jakarta Pusat. Maret 2020, Subdit 4 Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pelaku pembobolan rekening bank dan virtual account kelompok Tulung Selapan, Sumatera Selatan. Bulan April 2020, langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan penyekatan lalu lintas yang akan masuk dan keluar wilayah Jadetabek. Bertepatan dengan momen Ramadan dan Idul Fitri, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 13 kasus perampokan minimarket yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19, serta meringkus 8 orang komplotan pembobol ATM dengan modus ganjal dan tukar kartu. Juni 2020, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota meringkus kelompok John K yang terlibat kasus penyerangan dan pembunuhan. Subdit 5 Remaja, Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh François Abelo Camille, warga negara Prancis. Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap model ternama Catherine Wilson karena terlibat kasus narkoba. Agustus 2020, Subdit 4 Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya mengungkap pesta seks sejenis di apartemen kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Polisi mengamankan 56 orang dan 11 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pembunuhan warga negara Taiwan Su Minghu berhasil diungkap oleh Subdit 3 Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Otak pembunuhan Su Minghu adalah S, sekaligus kekasih korban. Agustus 2020, Subdit 3 Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana dengan korban pengusaha bernama Sugianto. Polisi menangkap 12 orang, termasuk NL, karyawati korban, sebagai otak pembunuhan. September 2020,
Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap penyanyi Reza Artamevia karena terlibat kasus narkoba. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembunuhan mutilasi di apartemen Kalibata City dengan korban Rinaldi Wismanu. Kedua pelaku yang merupakan pasangan kekasih ditangkap Subditresmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. November 2020, terjadi fenomena aksi begal sepeda oleh pelaku kejahatan. 8 kasus kriminal begal sepeda diungkap dan 30 orang pelaku berhasil diamankan. Terjadi aksi kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat. Langkah tegas dilakukan dengan menindak pelaku aksi kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat. Muhammad Rizik Syihab kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus penghasutan yang menyebabkan kerumunan. Satu tersangka penyebar video yang viral di media sosial seruan azan jihad berhasil ditangkap Subdit 4 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya di daerah Cakung, Jakarta Timur. Menekan penyebaran virus COVID-19 di ibu kota pada 4 Desember 2020, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta meluncurkan tim pemburu COVID-19 atau COVID-19 Hunter sebagai langkah tegas menekan penyebaran COVID-19 melalui penegakan hukum pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Operasi penindakan pelanggar protokol kesehatan ini digelar sebagai langkah tegas Polda Metro Jaya mencegah penambahan kasus harian COVID-19. 7 Desember 2020, Polda Metro Jaya melakukan tindakan tegas terhadap 6 dari 10 orang laskar FPI yang melakukan perlawanan dan penyerangan terhadap polisi. 8 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Dr. Muhammad Fadil Imran MSI menggagas pendirian Kampung Tangguh Jaya. Sebanyak 126 Kampung Tangguh Jaya didirikan di wilayah Jadetabek secara serentak. Kampung Tangguh Jaya adalah proyek kolaboratif antara Forkopimda bersama TNI, Polri, dan masyarakat sebagai langkah nyata dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di ibu kota. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya bersama Satgas Merah Putih Bareskrim Polri menyita 201 kg sabu dari sindikat jaringan narkoba internasional di Petamburan, Jakarta Pusat. Pengungkapan ini berhasil menyelamatkan 1 juta generasi anak bangsa.